sosok Kiai Wahid Hasyim adalah sosok yang cukup dia bisa menyatukan antara tradisi keagamaan tradisional dan modern. Iya. Dia kan putra dari Kiai Hasyim Asy'ari ya, seorang pelopor Islam ya, gerakan Islam dan pendiri Tebu Ireng. Namun yang menarik dari sini ialah saya melihat Wahid Hasyim itu adalah sosok yang bisa memformulasi antara pemikiran barat dan tradisional, ya formulasi menjadi sebuah pemikiran yang istilahnya kompleks. Dan meskipun saat itu banyak orang mengatakan NU itu tradisional, namun di dalam pikiran Wahid Hasyim itu NU itu menjadi sebuah pemikiran yang dimana bisa diterima oleh semua kalangan. Dibuktikan dimana Wahid Hasyim menjadi ketua Masyumi ya. Ya, di awal 45 itu. Dan dari itu juga Tebu Ireng. Oke, Wahid Hasyim itu ketika setelah dia di pondok Tebu Ireng, dia sekolah di sekolah barat di Surabaya sana. Bercorak barat ya. Mulo itu di HIS kalau nggak salah di Surabaya sana. Ya, ini saya bisa mengatakan bahwa tidak semua kiai saat itu, putra-putri kiai itu yang sekolah di berpendidikan barat. Dan Wahid Hasyim adalah salah satu contoh kiai yang visioner ya. Dan saya mengutip dari buku yang berjudul judulnya saya lupa. Judulnya maaf. Yang ditulis oleh Anwar Harjono. Di sana dikatakan pada tahun 1935 Tebu Ireng sudah menggunakan kurikulum barat. Oh ya, itu kan ketika Wahid Hasyim pulang dari sekolahnya itu kan. Iya. Itu pun oleh abahnya ya Hasyim Asy'ari kan dia diminta bikin madrasah baru. Iya. Yang Tebu Ireng yang dalam tanda kutip yang masih murni ini tidak terkontaminasi. Iya, betul. Dia di mana dia bisa memformulasikan ilmu barat di dalam ilmu tradisional itu ya. Ya, kita bisa melihat bahwa pemikiran beliau itu sangat visioner dan juga beliau juga salah satu penggagas pendidikan barat di kalangan pesantren. Iya. Pesantren juga karena salah satu pelopornya. Saat itu kan beliau jadi kepala Kementerian Agama ya. Iya, Menteri Agama pertama. Menteri Agama pertama. Dia juga mempelopori sekolah tinggi Islam itu ya. Mendukung pembangunan sekolah tinggi Islam yang ada di Jogja, sekarang di UI itu. Ya, dari sinilah kita bisa melihat kemegahan pemikiran Wahid Hasyim ya sebagai seorang ulama tradisional ya itu. Ya, ketika Panitia 9 ini beliau juga dengan legowo istilah syariat Islam bagi para pemulanya dihapus. Dan juga legowo juga bagi Indonesia adalah negara berasal Islam juga dihapus gitu. Karena ada wacana untuk itu menaruh Islam di dalam ruang lingkup konstitusi kita itu saat itu ya. Dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita ya, bagi generasi muda lebih terbuka lagi ya, fleksibel. Jadi tidak melulu kalau bahasanya Islam itu tidak melulu ke Arab-Araban gitu. Iya, Arab ya tiga Arab, Jawa itu tetap kudu digawa gitu ya. Meskipun kita tradisional, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Itu yang saya petik dari Wahid Hasyim. Jujur saya, meski saya bukan orang NU, saya kagum dengan Wahid Hasyim. Oke. Kalau lanjutnya ini mau kita bahas bedah lagi secara lebih mendetail lah, kita lanjut tokoh yang kedua. Iya, satu lagi. Bagaimana Wahid Hasyim ini sebagai seorang tokoh yang tokoh ulama maupun dia politisi itu, dia meskipun dia di kalangan tradisional, dia bisa merangkul kalangan modern ketika dia menjadi ketua Masyumi ya. Muhammadiyah dia bisa rangkul dan
orang Muhammadiyah, Persis dan sebagainya menerima dia sebagai sosok yang bisa memimpin partai yang menjadi wadah umat Islam saat itu ya. Itu menarik ya. Itu ketika Wahid Hasyim meninggal 1953, akhirnya Masyumi goyah itu. Cepat meninggal. Wahid Hasyim itu. Itu artinya di sini saya bisa melihat Wahid Hasyim itu adalah sosok yang ideal, ulama yang ideal.